Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Pada kali ini kita akan perkenalkan, nama saya Yuli Artiko, saya dari Universitas Paramadina. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang Behavior Economic and Finance, karangan dari Maxwell Badley, dan untuk kesempatan kali ini saya akan fokus ke chapter 3 tentang heuristik dan bias. Sebelum ke lebih detail tentang heuristik dan bias, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang makna behavior dan ekonomi dan finance yang mungkin sebelumnya sudah dibahas di chapter 1 atau chapter 2. Jadi saya akan menyampaikan tentang bagaimana behavior economic dan finance itu dalam hubungannya dengan rationality, heuristik, dan bias. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya yang sering terjadi kesalahan umum yang ada di masyarakat tentang behavior economic adalah sesuatu yang terkait dengan irasional dalam membuat keputusan ataupun dalam proses membuat keputusan. Padahal itu sejatinya adalah suatu konsepsi ekonomik yang standar tentang rationality yang dibungkus dengan cara yang lebih soft ataupun subtler way. Kemudian untuk behavior ekonomi ini sebenarnya fokus kepada keterbatasan atau limitation dari asumsi-asumsi yang ekstrim tentang rationality yang berkaitan dengan teori pemilihan rasional dan juga konsepsional tentang pengembangan dari alternatif yang rationality tersebut. Di sini lebih fokus pada eksistensi dan nature ataupun sifat dari rationality itu sendiri. Kemudian ada juga yang dikatakan orang menyebut sebagai bounded rationality, yaitu di mana rationality itu bukan tentang bagaimana pemaksimalan matematika ataupun pengalasan secara statistik, tetapi dia lebih melibatkan pada proses pembuatan alasan secara sistematis. Di sini bounded rationality fokus pada heuristik dan bias yang akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan, terutama di dalam kondisi yang penuh dengan tidak kepastian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, selanjutnya kita melihat ke lebih lanjut tentang definisi rationality. Jadi banyak banyak pendapat tentang apa makna dari rationality. Yang pertama itu ada dikenal dengan hyper-rationality, yang mana orang dalam hal ini akan menggunakan level yang sangat tinggi dalam rationality yang akan memandu dia dalam mengambil suatu keputusan ataupun memilih suatu pilihan. Yang kedua, turun ke grade yang kedua adalah tentang substansif dari rationality. Artinya rasional itu adalah berdasarkan pada proses matematika. Jadi kalau sesuatu yang berhubungan dengan matematika maka dia rasional. Tapi di sisi lain ada prosedur rationality yang merupakan konsep yang lebih luas, yang tidak hanya tergantung pada penggunaan matematika ataupun hanya sekedar merefleksikan terhadap kemampuan komputasi ataupun menekankan kepada problem solving dan menekankan pada problem solving. Institusi yang memandu behavior ini dan melakukan judgment ini adalah outcome dari suatu pertimbangan yang appropriate lebih dari sekedar algoritma. Kemudian yang berikutnya itu ada namanya ekologi rationality, di mana di sini fokus pada ekologi dan environment, yaitu membuat keputusan yang didasarkan pada aspek lingkungan maupun ekologi itu sendiri. Berikutnya adalah saya akan menyampaikan tentang heuristik dan decision making. Pertama kita ketahui bahwasanya perilaku seseorang itu sangat tergantung pada situasi ataupun konteks di mana dia berada. Nah, pada dunia nyata ini orang akan membuat keputusan menggunakan namanya shortcut yang disebut sebagai heuristik. Heuristik ini tidak memerlukan pertimbangan yang sangat jelimet ataupun hati-hati, tetapi dia tetap menjaga rasionalitas. Kemudian heuristik ini adalah suatu common sense of term, common aturan yang baku yang mana didapatkan dari eksperimen, pengalaman yang merupakan suatu prosedur yang secara prosedur itu rasional dikarenakan dia bisa membuat keputusan dengan cepat di bawah kondisi yang penuh tidak kepastian, dan dia juga melibatkan sayangnya dia melibatkan bias dalam membuat proses keputusan yang disebut dengan behavior bias. Kemudian behavior bias itu sendiri sebenarnya bisa berasal dari inputan ataupun input dan juga dari
algoritma ataupun proses. Nah, dan ini sejalan dengan yang berikutnya ini saya sampaikan bahwasanya behavior itu dipengaruhi oleh motivasi, interest yang ada di dalam hati kita dan juga yang ada di dalam kognitif kita atau dalam proses kita. Jadi nomor 4 sama nomor 5 ini ada sedikit kesepadanan antara input sama proses, interest sama pikiran gitu. Kemudian ada tokoh namanya Tversky dan Kahneman tahun 2019 mendefinisikan bahwasanya heuristik itu adalah alat atau tool untuk bagaimana mengurangi kompleksitas dalam suatu task dan untuk merumuskan suatu judgment yang intuitif terhadap suatu probability atau peluang. Jadi di sini alat membuat keputusan yang berdasarkan suatu intuisi. Kemudian ada juga yang disebut representative heuristic yang menggunakan prinsip dari penganalogikan secara alasan secara analogikal. Kemudian ini beberapa saya sebut sebagai possible atau weak point dari bias karena heuristik. Jadi memang heuristik di satu sisi mempunyai kelebihan dalam hal kecepatan akses, tapi dia mempunyai weak point ataupun peluang-peluang weak point, dan kita kategorikan ada 6 jenis kekurangan ataupun weak point dari heuristik tersebut. Yang pertama, dia tidak sensitif terhadap probability yang lalu. Jadi jika seseorang diberikan suatu informasi yang naratif tentang suatu event, maka dia akan membawa seorang tersebut melupakan aturan dalam suatu statistik ataupun akan mengignore role dari statistik itu sendiri, akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, dia tidak sensitif terhadap ukuran sampelnya. Jadi tak peduli berapa ukur sampelnya, seseorang akan melakukan judgment berdasarkan sampel yang khusus sebagai referen dan akan menjadi ekuivalen terhadap populasi parameter tersebut. Jadi dia akan seolah-olah akan menafikan atau mengignore ukuran sampelnya. Yang ketiga, kelemahannya adalah miskonsepsi terhadap peluang atau kesempatan. Jadi di sini contohnya ada 2 event yang bersamaan itu selalu ditafsirkan mempunyai peluang yang lebih kecil dibandingkan dengan event yang terjadi secara independen ataupun secara terpisah. Yang keempat, kelemahan berikutnya adalah tidak sensitif terhadap predictable ataupun kemungkinan ke depan. Jadi di dalam hal ini seorang akan mengurangi reliabilitas dari suatu evidence. Jadi kurang pekah dalam hal ini ya. Kemudian yang kelima adalah ilusi dari kevalidan. Jadi prediksi berdasarkan elemen yang tidak berhubungan akan memberikan jawaban yang akurat berdasarkan daripada yang elemen yang berhubungan. Tapi biasanya orang akan menjudge elemen yang berhubungan itu lebih reliable. Kemudian yang keenam, kelemahan berikutnya adalah miskonsepsi dari regresi yang merupakan yang merefleksikan dari bias tersebut. Jadi reversi atau konversi tidak merefleksikan mekanisme hubungan sebab akibat, tapi lebih ke arah tendensi statistik. Jadi di sini adalah seolah menafikan azas kausalitas. Nah, ini beberapa contoh jenis bias, yaitu pertama ada bias karena representatif atau conjunction valency, di mana representatif ini akan membuat orang miss dalam menerapkan aturan statik ketika mereka menjudge suatu peluang dan ketika suatu kejadian yang bersamaan itu terjadi. Yang berikutnya ada bias atau bias retrievability atau familiarity, di mana mereka akan, bias ini adalah berasal dari fakta bahwa beberapa event yang dipanggil dengan mudah, maka mereka akan dengan mudah untuk merecall bahwa mereka akan menjudge sama seperti yang sebelumnya. Jadi semakin mudah direcall suatu event, maka dia akan cepat-cepat berkesimpulan hal yang sama. Kemudian ini juga, berikutnya adalah bias effectiveness of research. Jadi ini juga mirip dengan yang sebelumnya. Jadi di mana seseorang akan mengidentifikasi satu sampel. Manakala seseorang mengidentifikasi satu sampel dengan mudah dan cepat, maka efektivitasnya dari pencarian akan membawa dia ke dalam kondisi bias,
seolah akan sama seperti yang dia dapatkan dengan cepat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bias tentang imaginability, di mana ini juga sebenarnya mirip-mirip. Jadi sesuatu event atau hal yang mudah diimajinasikan, maka dia akan menjudge yang lainnya akan seperti yang itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah illusory correlation. Bias ini terjadi ketika orang mengimajinasikan korelasi antara event karena fitur daripada event tersebut mempunyai kemiripan atau kesamaan. Kemudian walaupun sebenarnya faktanya belum tentu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bias attention atau bias availability heuristic, yaitu di mana di sini adalah kesalahan aplikasi dari heuristic availability yang membawa misjudgment berdasarkan peristiwa-peristiwa yang lalu. Kemudian ini answering and adjustment, ini adalah single heuristic yang melibatkan estimasi dari probability yang ketika melakukan adjustment inline dengan suatu fenomena baru. Jadi secara spesifik bias dapat dikarenakan karena insufficient adjustment ataupun adjustment yang kurang memadai ataupun belum cukup. Yang berikutnya adalah evaluation bias. Ini sifatnya adjustment intuitif yang subjektif. Dari satu peluang itu akan merubah peringkat dari probability secara objektif. Jadi subjektif akan mempengaruhi objektivitas dari suatu hal. Dalam hal ini people akan melakukan adjustment probability relatif terhadap starting point dengan suatu adjustment yang tidak lengkap terhadap suatu referensi poinnya. Yang berikutnya adalah assessment bias. Assessment bias itu adalah merefleksikan suatu kondisi yang tidak akurat. Jika seorang diminta untuk mengkonstruksi subjective probability distribution tentang adjustment, maka probability-nya akan merefleksikan suatu interval tingkat confidential yang lebih sempit. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh bias yang sifatnya cognitive balance atau cognitive dissonance. Jadi di sini orang akan konsisten terhadap pattern dan mengcognitive balance. Kemudian jika tidak terjadi keseimbangan, maka orang akan bertindak untuk membawa ke kondisi balance, dan ini juga biasanya akan menimbulkan bias keyakinan. Nah, ini contoh case yang terjadi di studi case untuk energi dan environment. Ini adalah bagaimana implementasi heuristik, bias, dan kebijakan rakyat terkait dengan pembuatan keputusan yang berhubungan dengan environment. Jadi di dalam studi case itu disebutkan bahwasanya informasi sosial yang digunakan oleh suatu rumah tangga itu dalam suatu membuat keputusan konsumsi energi itu dipengaruhi oleh banyak poin ya, reference point. Itu suatu hal yang make sense. Kemudian tanpa reference point, maka isu terkait dengan environment, isu terkait CO2 emission itu sebenarnya tidak berguna atau less meaning ya, karena sejatinya masyarakat itu tidak semuanya mengerti tentang technical dari CO2 emission itu sendiri. Kemudian di dalam isu energi dan environment itu dalam hal ini orang juga sangat terbatas terhadap scope dari reasonability-nya karena keterbatasan ya informasi, pengetahuan maupun learning-nya. Jadi intinya orang itu pada umumnya masih belum begitu aware atau belum cukup informasi tentang emisi ataupun CO2 emission tersebut. Yang berikutnya perubahan perilaku environment itu membutuhkan kombinasi. Jadi untuk berubah itu membutuhkan kombinasi antara pengetahuan, prosedur maupun kepentingan. Jadi pengetahuan si masyarakat sendiri, prosedur mungkin dari pemerintah maupun interest dari masing-masing pribadi. Dan interaksi dari interest, aturan dan pengetahuan itu nanti menimbulkan suatu problem. Kemudian bagaimana solusinya adalah dalam hal ini pengetahuan yang paling penting, di mana dengan pengetahuan orang akan merubah kepercayaan ataupun angan-angan menjadi satu aksi yang nyata. Bias di dalam membuat keputusan environment ini diperparah ya, sayangnya dengan ketidakpastian yang terjadi di saat ini maupun yang akan datang. Seperti misalkan sebenarnya seberapa lama sih siklus hidup dari CO2 gitu, dan sebagainya.
Kemudian ya ini berikutnya adalah availability heuristic itu memainkan suatu peran di dalam cost analysis dari suatu perubahan iklim. Jika orang itu menderita karena perubahan iklim, maka perubahan iklim akan dipersepsikan suatu problem yang signifikan. Kemudian yang bias lain adalah orang kebanyakan akan mempertahankan status quo. Dia akan tinggal di habit yang lama dan menghindari perubahan. Kemudian yang di case tersebut juga disebutkan bahwasanya bounded rationality juga akan membawa reliance terhadap heuristics, di mana people akan cenderung mengadopsi all method menjadi ke suatu metode institusi baru, meskipun all method itu akan tidak memberikan solusi yang optimal. Dalam hal ini ada istilah kelembaban, ya, keengganan untuk berpindah ke yang situasi ataupun metode baru. Kemudian yang di case berikutnya ada poin di mana rumah tangga itu cenderung menggunakan metode rakyat dalam menghitung masalah konsumsi energi dengan memfokuskan pada dolar ketimbang dengan harga yang cenderung meningkat. Ini sudah sangat lazim karena ya sebagaimana kita ketahui masyarakat kita tentunya atau umumnya itu masih lebih menggunakan pendekatan yang ada di masyarakat ketimbang statistik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah heuristik. Itu secara kognitif akan efisien karena seorang rumah tangga bisa dengan cepat mudah mempelajari dan juga berguna untuk melakukan budgeting di dalam keputusan harian. Tapi sayangnya heuristik yang begitu efisien ini akan membawa suatu systematic error atau bias di dalam kuantifikasinya. Bias itu sendiri bias di rumah tangga tentunya akan terdongkrak atau termultiplier dalam menjadi sosial. Dalam hal ini juga nanti efeknya adalah ke framing. Jadi keluarga akan merubah ke masyarakat yang lebih luas, RT, RW, dan akhirnya nanti akan menjadi suatu framing atau akhirnya akan menjadi ketakutan yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya dalam studi itu ada disebutkan bahwasanya orang itu ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan belum mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal penggunaan ilmu statistik. Jadi tentunya konsekuensinya akan muncul banyak risiko, dan dalam hal ini nanti psikologi ekonomik akan memainkan peran dalam mempromosikan teknik-teknik membuat keputusan yang lebih baik. Nah, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ini yang mungkin tadi setelah saya jelaskan panjang lebar, ini adalah sebenarnya yang paling penting menurut saya, yang meskipun ini sebatas pendapat saya, tapi ini menurut saya menjadi catatan ataupun refleksi dari yang saya pelajari. Pertama, konsep dan implementasi rationality itu saat ini sudah berkembang. Tidak hanya melulu terbatas pada pendekatan matematika, dan dia lebih berhubungan dengan problem solving yang sistematik dan juga mempertimbangkan kondisi atau situasi kontekstual, termasuk dalam hal ini adalah nanti intuisi. Itu yang pertama. Jadi berkembang. Jadi kita tidak bisa hanya yang rasional itu adalah yang matematika, tapi ternyata yang tidak matematika pun juga bisa dikatakan rasional. Yang kedua, implementasi dari rationality dengan sub approach, dalam hal ini heuristik, ini dalam suatu membuat keputusan itu akan mempercepat proses, meskipun sebagaimana tadi sampaikan banyak bias yang muncul yang harus kita pertimbangkan atau antisipasi. Yang ketiga, ini yang juga sangat penting, kita tidak peduli rationality apa yang digunakan, apakah high level rationality dengan matematika yang sangat kompleks atau heuristik ataupun intuisi, tapi kita harus fokus pada final goal kita adalah bagaimana mencapai outcome yang optimal atau maksimal dalam suatu proses membuat keputusan, yaitu bagaimana kita mendapatkan return yang tinggi, prosesnya cepat, akurat, dan sedapat mungkin mengurangi bias tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk chapter 3 tentang heuristik dan bias terkait dengan behavior finance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.